Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, kita akan lanjutkan untuk kelas ACA ini, yaitu terkait dengan compute layer. Oke, kemarin kita sudah mencoba untuk eh, perkenalan dengan storage layer ya, S3, melalui beberapa eksperimen yang saya demonstrasikan. Eh, Sekarang kita akan coba untuk eh, masuk ke dalam compute layer atau eh, komponen komputasi pada eh, AWS seperti itu. Nah, kemarin sempat saya apa ada masalah ya kemarin ya ketika implementasi ya. Permasalahannya kemarin ternyata kalau di apa namanya sebentar. Kalau di eh, sandbox itu kan kemarin ketika saya mau cari tahu ininya ya apa key-nya itu ternyata udah ketemu ya kemarin. Karena udah lama nggak ini ya. eh Sebentar. Kalau yang kemarin itu eh, ketika kita menggunakan sandbox environment seperti ini, ini kemarin udah ini ya. Nah, ternyata kan ketika kita ingin pakai command line kan kita lakukan ini, nanti dia akan kita diminta untuk apa memasukkan key tertentu gitu ya. Kalau di sini kemarin kan apa nih? Nah, ini kan diminta untuk masukkan akses key, secret key, dan lain-lain ini kan. Nah, itu ternyata saya baru ingat tempatnya ada di sini ya. Nah, ini kalau labnya belum di start, berarti nah, dia masih kosong. Tapi kalau misalkan ini kita udah start lab, di bagian detail AWS Show ini, dia akan berisi informasi-informasi yang dibutuhkan, seperti ini tadi ya, eh, akses key ID, akses key, secret key, dan lain-lain. Kalau yang dua ini kemarin nggak saya isi. Tuh. Oke, itu nanti eh, akan langsung bisa ya menggunakan ini tadi apa namanya eh, CLI dari AWS. Oke, nah di pertemuan ini kita akan membahas mengenai kebanyakan isi itu ya. Jadi eh, karena compute maka ya isi itu ya yang mungkin paling
paling banyak digunakan seperti itu. Oke, nah eh, pada modul yang kemarin kita sudah sampai di bagian static website ini ya. Mungkin teman-teman juga udah nyoba ya, pada nyoba eh, static websitenya ketika diakses seperti apa. Nah, di bagian ini kita akan belajar untuk membuat arsitektur untuk membuat website aplikasi web dinamik ya, dinamis yang akan dijalankan di situ. Jadi eh, kita akan juga menambahkan storage service yang kemarin sudah berkenalan juga ya, yaitu EFS atau Elastic File System. Jadi ini seperti hard drive yang eh, di apa hard drive yang disambungkan mounting ke dalam EC2 instance. Jadi itu goal dari eh, pembahasan hari ini ya. Sehingga mungkin teman-teman akan eh, bisa membandingkan, oh kalau S3 itu bisa terbatas pada konten statis, sedangkan EC2 ini fokus di konten bisa digunakan untuk kebutuhan macam-macam. Salah satunya adalah web dinamis. Gitu. Nah, eh, ini adalah ilustrasi selanjutnya ya. Jadi kemarin kita sudah membuat web statik untuk cafe ini. Eh, jadi kebutuhan selanjutnya adalah kita bisa menyediakan eh, informasi atau data disconnect ya teman-teman ya. Tadi sudah sampai sini belum? Sudah, Pak ya. Sudah ya. Oh, sebentar. Slide saya sekarang kelihatan yang apa? Oh, nggak berubah. Yang Oh, nggak berubah ya. Oke, ya, sorry. Sebentar. Jadi udah berubah tadi sini. Nah ini. ya sudah berubah, Pak. Hmm. Nah, jadi setelah eh, cafe ini dibuka ya pada versi yang pertama, website yang ada ini eh, mereka pengen mengubah looks atau tampilannya. Mereka juga pengen menambahkan informasi terkait dengan jam bukanya serta eh, produk ataupun makanan-makanan yang di apa yang dijual oleh mereka itu apa saja, makanan atau minuman. Nah, itu eh, jadi mereka pengen menambahkan fitur itu sebenarnya. Nah, eh, juga beberapa customer itu
meminta bisa nggak sih kalau misalkan kita beli mesennya tuh online, kemudian nanti kita nyebutin kapan akan diambil atau akan di apa ya dia kapan mereka akan ngambil. Nah, ini terus Sofia, Nikhil, Frank dan Marta ini berdiskusi terkait dengan kebutuhan ini. Nah, jadi mereka sekarang ingin mengimprove ya dari website yang ada, juga itu meningkatkan kepuasan pelanggan juga ya. Mereka sebelum datang ke kafe itu mereka mau milih-milih dulu gitu. Dan juga nah mengurangi waktu pelanggan itu untuk menunggu ya, menunggu eh, karena udah pesan duluan ya. Kalau kalau udah pesan duluan kan artinya mereka ini ya eh, mau diambil kapan tuh harusnya udah siap. Oke, nah untuk memenuhi kebutuhan ini, cafe ini pengen punya eh, website yang bisa menampilkan konten yang dinamis, artinya bisa berubah-ubah gitu ya. Dan juga ada ordering system tadi, sistem pesan online. Nah, ini S3 tentunya tidak support ya untuk kebutuhan-kebutuhan seperti itu ya, misalkan penyimpanan dalam database atau eh, data-datanya tadi itu bisa berubah-ubah dan lain-lain gitu. Nah, ini kita akan mencoba untuk me- mau mengimprove ya, mengembangkan lagi bagaimana nantinya si bisnis cafe ini akan membuat sistemnya lebih baik. Nah, tadi ini yang sempat kesip ya, saya kira udah muncul di layar, ternyata nggak apa nggak muncul ya tadi ya. Nah, ini perkiraan hari ini kita akan mengenal eh, menggunakan EC2 Instance untuk me- menyediakan website dinamis tadi ya, website dinamis yang terhubung pada EFS itu. Oke, eh, ini adalah section kedua, yaitu menambahkan compute with Amazon di situ. Jadi kita akan mencoba untuk menambahkan modul komputasi di sini. Oke, jadi si AWS itu menyediakan banyak opsi ya untuk komponen yang berfungsi untuk komputasi. Nah, masing-masing ini memiliki eh, apa istilahnya, memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda ya, tergantung dari kebutuhan.
Ini kalau kita lihat desain arsitektur yang kita buat nantinya, ini eh, perlu dipahami bahwa eh, arsitektur yang berbeda, maka dia juga akan membutuhkan eh, komput komputasi yang berbeda juga, sehingga kita perlu memahami eh, juga perbedaan dari masing-masing compute service ini. Nah, pada diagram ini kita akan melihat ya bahwa yang ada yang warna abu-abu ini, warna abu-abu ini ya, higher infrastructure control and customization, ini yang lebih besar ya. Jadi semakin ke kiri itu kontrol terhadap infrastruktur dan kemudian untuk di custom itu lebih besar, tapi deployment-nya lebih lambat ya, lebih kecil. Ini waktu yang digunakan untuk mendeploy atau mengadakan gitu ya, mengadakan ini eh, akan lebih lambat. Sedangkan sebaliknya ya, yang warna hijau ini dia eh, ini lambat. Sorry. Tadi kalau konteksnya yang higher infrastructure control and customization, semakin ke kanan ini semakin nggak bisa dikontrol dan nggak bisa di custom. Contohnya AWS Lambda ini pasti jauh lebih jauh dia tidak bisa kita custom hardware-nya. Sebaliknya yang si EC2 ini sangat bisa untuk di custom. Oke, kemudian faster application deployment. Yang ini dia akan lebih lebih apa? Proses deploy-nya lebih cepat, tapi eh, kalau yang EC2 ini lebih lambat ya. Oke, jadi itu adalah eh, different compute service itu masing-masing memiliki tujuan atau kebutuhan yang berbeda-beda. Contoh pada virtual machine ini, isi itu masuk ke dalam virtual machine kategori ya. Di yang pertama, si isi itu ini kita bisa melakukan resizing virtual server nih. Kita mengubah ukuran dari virtual machine ini dan juga secure ya. Dia mengatakan ini secure. Terus yang kedua adalah light sale. Ini virtual private server untuk eh, light ya. Simple workload in a cost efficient way. Jadi dia untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat sederhana. Terus ada yang kontainer, dia eh, Elastic Container Service, PaaS. Di sini ada platform as service yaitu Beanstalk. Beanstalk ini isinya adalah apa ya, bahasa pemrograman digunakan untuk menjalankan aplikasi web ya, aplikasi web dan disupport oleh beberapa bahasa pemrograman. Jadi mungkin teman-teman nggak perlu install lagi service-service atau compiler atau interpreter yang mendukungnya. Kemudian yang terakhir adalah serverless. Ini sama sekali kita nggak bisa mengontrol ya, kontrol infrastruktur ini. Oke, kemudian ada juga yang solusi yang eh, apa namanya khusus gitu ya. Kemarin nggak outpost atau batch ini nggak. Mungkin di luar scope ini. Jadi kita akan fokus di isi itu aja. Oke, jadi terkait dengan isi itu ini
mungkin sudah banyak kita bahas ketika kita berada di ACF kemarin ya. Nah, jadi situ ini adalah computing in the cloud, di mana kita bisa menggunakan virtual server yang sudah kita eh, profile ya, atau kita tentukan eh, apa kapasitasnya dan lain-lain, itu kita sudah tentukan. Dan juga kita bisa mengontrol eh, computing resource pada server tersebut. Kita kontrol, misalkan memorinya kurang, kita tambah, atau misalkan CPU yang awalnya seperti apa kita naikkan dan lain-lain. Kita juga bisa mencoba, mungkin teman-teman ada yang sudah create instan belum, teman-teman di sini? Sudah ada. Saya pengen tahu. Ada yang sudah mencoba create instance, di situ instance, ada yang sudah. Saya cuma pengen tahu sudah dan belum. Voting. Oke, ya, jadi ketika nanti teman-teman mencoba untuk membuat
isi to instance ya, itu dia akan membuatnya dalam waktu yang cukup singkat ya, dalam menit ya. Eh, Menit itu artinya juga bukan yang 20 menit gitu, tapi hanya beberapa menit ya. Sehingga kita bisa secara cepat, eh, eh, misalkan ada kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas gitu ya, atau menurunkan kapasitas, maka itu bisa kita lakukan dengan cepat. Nah, kenapa kok disebut sebagai elastik? Ya karena kita dengan mudah menaikkan atau menurunkan jumlah server yang akan kita gunakan untuk kebutuhan aplikasi secara otomatis. Oke, kemudian kita juga bisa eh, melakukan konfigurasi processing ya, CPU dan juga RAM. Itu bisa kita apa? Bisa kita lakukan dengan cepat, gitu ya. Kemudian cloud, ini adalah cloud, ya isi itu ini dia cloud karena di hosted di cloud seperti itu. Nah, kemudian ini adalah arsitektur dari EC2 instan ya. Dia karena dia adalah virtual machine, maka lokasinya berada di host komputer yang berlokasi di AWS Availability Zones. Masing-masing virtual machine ini nanti dia akan memiliki operating system ya, di mana operating system yang tersedia adalah Linux dan juga Windows. Kita juga menginstal aplikasi apapun ya di dalam virtual machine ini, seperti komputer kita aja gitu ya. Kita punya akses administrator, kemudian kita bisa menginstal aplikasi apapun yang kita mau gitu. Nah, eh, virtual machine ini berada di atas berada di atas hypervisor ya. Ini adalah hypervisor, artinya dia adalah sebuah service atau software ya di dalam suatu server yang digunakan untuk memaintain ya, me- mengelola, memanajemen virtual machine yang ada. Misalkan hypervisor ini eh, jadi bisa menentukan berapa prosesor, memori atau storage yang bisa digunakan oleh si virtual machine. Oke, kemudian ada juga beberapa isi itu instan. eh, Isi itu instan itu menggunakan instant store. Masih ingat ya? Kalau instant store kemarin dia adalah eh, eh, penyimpanan yang sifatnya temporer ya. Ya, sifatnya temporary sehingga kita membutuhkan eh, opsi lain ya. Opsi lain yaitu Elastic Block Storage atau EBS. Kalau kalau yang ini kan dia ephemeral, artinya dia bisa hilang. Dia memang nempel ya, nempel di dalam virtual machine ini, di dalam hypervisor ini. Tapi ya itu tadi dia temporer. Kalau misalkan instance ini di terminate atau dihapus, maka ya data yang ada di sini akan hilang juga. Ini sudah pernah kita bahas ya sebelumnya kalau eh, apa untuk storage ini memang ini yang kita butuhkan ya. Kalau untuk dipakai beneran ya kita nggak bisa hanya memanfaatkan instant store. Kita harus menggunakan EBS storage.
Oke, ini ada beberapa use case. Memang nampaknya presentasi-presentasi pada EC2, sorry, ANCA ini sedikit mengulang beberapa hal, eh, mendalam ya, lebih mendalam, kebanyakan di use case. Oke, eh, sebenarnya kalau kita ngomong EC2 instan tuh nggak ada bedanya dengan on-premise ya, dari segi aplikasi apa yang kita install atau kita gunakan, ini bebas. Jadi, misalkan kita menjalankan apa, aplikasi-aplikasi service web, dia juga bisa di on-premise, bisa di cloud juga bisa, database server juga bisa, kemudian media server juga bisa. Hanya ketika kita eh, berbicara computing cloud seperti ini, maka kita punya eh, full control terhadap operating system dan processor type. Nah, itu yang bisa kita tentukan ya. Kita mau pakai operating system apa dan juga tipe prosesor apa. Itu yang eh, misalkan kita membutuhkan aplikasi yang spesifik gitu ya. Kita butuh Linux dengan kernel ini, versi ini, dan lain-lain. Maka seharusnya kita lebih memilih ke EC2 ya, karena kita bisa mengcustom dan juga apa tadi, prosesor type seperti itu, tipe-tipe prosesornya seperti apa yang dibutuhkan. Kemudian opsi-opsi pada compute ini adalah terkait dengan cost-nya ya, biayanya. Ada on demand, reserve instant, spot instant, dan lain-lain. Ini kalau disebutkan bisa jadi untuk EC2 ini cocok untuk simple website, enterprise application, atau HPC, eh, high perform computing. Jadi kalau HPC tentunya nggak hanya satu instan ya, bisa jadi kita bikin beberapa instan sekaligus yang di dalamnya nanti mereka saling apa ya, saling eh, berkoordinasi gitu ya, karena terdistribusi sifatnya. Nah, apa saja yang bisa kita provision atau kita atur, kita tentukan ya, kita profiling terkait dengan sebuah instance itu ada beberapa hal ya. Sini mulai dari eh, AMI. Ini AMI ini Amazon Machine Image itu eh, mendefinisikan konfigurasi software awal ya. Jadi ketika itu di launch pertama kali, software yang ada pada EC2 instance ini apa saja gitu ya. Mulai dari operating sistemnya, atau mungkin proses yang dijalankan, atau script yang dijalankan di awal itu akan ditentukan di eh, AMI ini ya. Kemudian yang kedua adalah instant type ya. Ini ada macam-macam. Ada beberapa kelas A, M, T, C gitu. Yang mana masing-masing itu merupakan kombinasi seperti CPU, memori, storage, networking capacity yang berbeda-beda pada level yang berbeda-beda. Dan terkait dengan network placement and addressing, ini ada eh, kaitannya dengan VPC ya, karena semua eh, network itu ada di environment VPC. Terus ada role, ini opsional kalau kita punya role-role tertentu atau user data, kita bisa melakukan ini inisialisasi terhadap atau mengcustom ketika instance ini dijalankan, script apa yang akan berjalan, misalkan
storage seperti yang kita sampaikan saya sampaikan tadi ya, EBS, penggunaan EBS atau opsi storage yang lain. Ada ada juga Keeper ya. Keeper ini adalah apa namanya? eh, ini kaitannya dengan SSH ya, ketika kita eh, membuat atau menentukan Keeper key dari eh, untuk mengakses ini ya SSH atau remote desktop itu kita juga bisa menentukan. Nah, itu tadi adalah sekitar terkait dengan eh, di situ. Ada pertanyaan mungkin?
Oke, akan saya lanjutkan terkait dengan AMI ya. Terkait dengan AMI ini, eh, seperti yang kita tahu, AMI ini adalah apa namanya? AMI ini adalah cetakan ya, atau apa ya, template ya. Template awal eh, yang kita gunakan ketika saat pertama kali melakukan launch sebuah EC2 instance. Kita perlu menspesifikkan dari mana AMI itu nanti berasal gitu. Misalkan apakah eh, root volume dari instan ini seperti apa, kemudian permission ketika launch, dan device mapping atau storage ini nanti akan seperti apa. Jadi kalau kita ngomong root volume atau root volume itu kan eh, bagian dari storage tertentu yang digunakan saat pertama kali eh, di launch atau booting semacam itu ya, operating sistemnya booting. Dan juga aplikasi, library, utility, dan lain-lain itu juga akan diletakkan pada root volume ini. Kemudian EC2 Instant Copies ini eh, akan dijalankan ketika start pertama kali EC2-nya. Terus ada launch permission, ini terkait dengan kontrol, terkait eh, ada kaitannya dengan AMI ya, account account akses ke AMI. Apakah bisa eh, meng, meng apa men-start instan tersebut atau nggak bisa. Dan ada block device mapping ini terkait dengan storage. Oke, jadi benefit dari AMI ini adalah yang pertama adalah repeatability. Kalau eh, kita diminta untuk mendeploy satu server, itu mungkin akan mau memakan waktu tertentu gitu ya. Tapi kalau misalkan itu jumlahnya banyak ya, instance yang akan kita deploy ini ada banyak, maka eh, dengan menggunakan apa menggunakan model AMI ini akan lebih cepat ya, lebih efisien. Karena kalau memang sama, maka ya apa, kalau sama maka kita nggak perlu mengulang-ulang pekerjaan yang sama, ya. Tinggal tinggal menggunakan template atau cetakan yang sama, maka dia akan eh, harusnya akan sama persis gitu. Terus reuse ini karena kalau ketika kita eh, membuat atau memiliki sebuah AMI dan kita melakukan suatu modifikasi atau perubahan tertentu, maka perubahan tersebut juga bisa kita simpan. Artinya eh, itu bisa kita gunakan ulang seperti itu. Konfigurasi yang terbaru gitu, misal. Terus yang terakhir adalah recoverability. Jadi dia bisa direcover. Jadi misalkan terjadi suatu kegagalan atau problem tertentu, maka kita bisa menggunakan instance yang masih fresh ya, atau kita launch new instance eh, berdasarkan yang original. Jadi nggak apa nggak perlu bingung untuk memperbaiki, tinggal tinggal dijalankan aja, lakukan recover menggunakan instance yang sebelumnya. Ini ada beberapa hal ya, seperti region untuk pemilihannya berdasarkan region.
Ada juga beberapa AMI yang hanya di region tertentu, misalkan sesuai operating system, kita menggunakan Windows atau Linux. Tipe root device ini ada apa aja? Tipe-tipe storage for root device ini kita mau pakai EBS atau instan. Kalau EBS back atau instan, kalau EBS kan berarti dia persisten ya. Eh, Sedangkan kalau yang instan dia akan tetap ada saat instansinya ada. Tapi kalau instansinya nggak ada ya eh, datanya juga akan hilang ya. Root device tersebut. Arsitektur ini kaitannya dengan eh, 32 bit, 64 bit, atau RM gitu. Virtualization type. Kalau virtualization type ini apakah para virtual atau HVM ya, hardware virtual machine, dia ada beberapa jenis gitulah. Ya, ini resource yang bisa di didalami gitu ya. Kalau quick start ini berarti kita menggunakan AMI yang sudah ada. Maya AMI itu adalah AMI buatan kita. AWS Marketplace ini disediakan oleh third party karena misalkan kita punya perusahaan yang mengembangkan software untuk mempermudah klien menggunakan library atau software kita ya kita buatkan aja gitu ya. AWS Marketplace, kemudian ada community. Oke, ini adalah perbandingan antara instant store dan EBS. Dia ada bisa dibandingkan langsung ya. Kalau kita nggak pengen booting faster, kita bisa pakai EBS, maksimum file 16 TB dan 10 jauh banget ya. Eh, Kalau yang EBS back instan, kita bisa stop instan, kita ini lagi bisa ya. Tapi kalau ini ya, kita hanya bisa melakukan eh, hanya bisa reboot atau terminate. Kalau terminate datanya hilang. Kalau reboot enggak. Nah, kalau menggunakan EBS ini kita bisa mengubah instant type ya. Tipe instan apakah M, S, atau C, atau T gitu. Sedangkan menggunakan instant store ini nggak bisa ya. Nggak bisa untuk mengubah tipe instan. Dan tentunya secara cost lebih mahal yang EBS back instan ya. Karena eh, yang dihitung kan jadi banyak ya. EBS volume usage, storing data di AMI, dan lain-lain. Kalau yang di ini kan enggak. Ini juga udah pernah dijelaskan ya di eh, yang sebelumnya. Ini adalah isi to instant life cycle. Dia bisa start, stop, dan lain-lain. Ini misalkan nanti dibaca. Ini adalah tahap-tahap untuk membuat AMI ini saya rasa sama sama ya. Ada slide yang sama seperti ini. Kita eh, bisa dari My AMI atau AMI kita sendiri yang awalnya udah ada, atau melalui starter AMI. Ini secara default, launch, unmodified instant, kemudian kita lakukan beberapa tambahan-tambahan atau modifikasi, maka dia akan ini adalah versi yang modified instant, kita capture menjadi AMI baru dan mungkin bisa kita gunakan pada region yang berbeda, reproduce seperti itu. Ini ada isi to image builder, dia adalah tools
untuk membuat atau manajemen deployment virtual machine image. Spesifik lagi terkait image builder. Pertama kita mengidentifikasi source image-nya seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah kita tambahkan ya komponen-komponen itu yang kita tambahkan atau kita modifikasi. Terus kita tambahkan security biar image-nya nggak dimodifikasi sama orang. Terus build schedule setiap apa gitu ya eh, di build. Kemudian terakhir adalah eh, define automated distribution akan di akan dimasukkan ke region mana itu. Oke, ini tadi adalah akhir dari section 3. Mungkin ada pertanyaan dulu. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan pemilihan tipe in-situ instance. Nah, ini eh, kita harus mengenal gitu ya kebutuhan kita pertama. Dan ini adalah profiling dari in-situ instance type, tipe-tipe dari in-situ instance yang akan kita tentukan di sini adalah CPU-nya,
Memory, storage, dan network performance-nya. Karakteristik-karakteristik itu akan kita kenali di sini. Karena tentunya konfigurasi yang kita lakukan di sini ini akan mempengaruhi ke level performance dari eh, instansi yang kita punya gitu. Nah, ini ada konvensi standar ya penamaannya. Ada MD, contohnya nih M5D titik X large. Jadi M ini adalah family-nya. Ada beberapa family kan kemarin ada M, S, T gitu. S5 adalah generasi 5, dia adalah capability, additional capability. S large ini adalah terkait dengan size-nya. Kalau di ini berarti dia pakai SSD ya, solid state drive un- untuk root. Ya, jadi eh, penggunaan EBS atau instant store itu sudah ditentukan di awal. Jadi nggak bikin isi itu instan terus eh, manual nambah EBS service nggak, tapi itu dilakukan di awal. Rasanya cukup jelas. Ini kebutuhan-kebutuhannya ya. Ini nggak saya cepetin aja. Kalau general purpose itu cocok menggunakan M, T, atau A. Kalau compute optimize, ini untuk kebutuhan computing yang ekstensif atau berat ya. Itu menggunakan C atau C5N. Contoh-contohnya aja. Terus kalau memory optimize, untuk apa ya, database itu biasanya membutuhkan memori yang besar, itu pakai R, X, atau HNI. Kalau butuh yang ada GPU-nya untuk accelerated computing, machine learning, dan lain-lain, kita menggunakan G3, G4, atau F1. Ini untuk database, untuk SQL, dan lain-lain. Data warehouse, kita bisa menggunakan instance yang input-outputnya besar. Ya, ini adalah consideration atau eh, kebutuhan gitu ya, yang bisa kita pertimbangkan ketika kita memilih tipe-tipe instance. Ini yang ada 270 instan type ya. Ini harus jeli betul dalam memilih, jangan-jangan ada yang lebih, kita menggunakan isi itu instance yang kurang cocok dengan use case atau kebutuhan. Nah, itu ini perlu untuk dipahami. Terus ini ada tools ya yang namanya AWS Compute Optimizer. Dia adalah nantinya akan merekomendasikan optimal instance, type, dan size itu secara otomatis. Jadi dia memberikan kayak apa ya? Itu kalau di slide ini kan ada over provision. Artinya eh, dia speknya terlalu tinggi ya untuk kebutuhan yang harusnya nggak perlu ya kita pakai itu.
Jadi dia menganalisis workload pattern dan juga ini instance tertentu gitu ya. Apakah dia macam-macamnya ya. Ada under provision, over provision, optimize, atau none. Oke, itu tadi adalah eh, terkait dengan tipe di situ instance, kemudian ada tools namanya AWS Compute Optimizer untuk me- meng- memberikan report atau saran apa yang perlu di optimize atau status dari isi insan yang berjalan ini sudah sesuai atau belum. Silakan jika ada pertanyaan.
Nah, ini eh, di sini nanti akan ada demo ya. Saya akan melakukan demo, yaitu using user data to configure EC2 instance. Oke, nah jadi yang dimaksud user data ini adalah apapun yang baik itu script atau misalkan perintah atau komen tertentu yang digunakan untuk yang akan dijalankan ya ketika proses pembentukan. Jadi script itu sudah didefinisikan sebelum AMI dijalankan. Nah, eh, ketika kita menjalankan sebuah EC2 instance, maka kita akan memberikan, diberikan eh, field atau kolom untuk mengisi user data. Ini contoh di sini user data, mungkin yang belum familiar dengan script ini, yang ada di dalam kotak user data itu dia adalah beberapa perintah, ya. Beberapa perintah. Yang pertama, eh, yang yum update min y itu adalah untuk mengupdate seluruh package yang terinstall. Ini sepertinya CentOS atau Red Hat ya. Kemudian yang kedua adalah service HTTPD start. Dia adalah me- menjalankan atau nge-start service web server ya, Apache HTTP web server. Dan yang terakhir adalah chk config HTTPD on. Dia akan mengeset si service HTTPD ini akan selalu on ketika operating system itu di restart atau dinyalakan gitu ya. Ini ini adalah eh, apa ya? Ini bisa bermacam-macam ya teman-teman ya, terserah sesuai kebutuhan gitu. Oke. Nah, untuk melihat metadata dari suatu apa suatu instance ya itu kita bisa mengakses melalui IP address, kemudian latest dan metadata. Dia akan menampilkan informasi seperti ini. Nah, ini eh, cara ngakali gitu ya. Dia update ngasih nama hostname-nya apa gitu ya. Salah satu salah satu user data atau metadata yang berisi hostname adalah ini ya, parameter atas metadata public hostname. Seperti ini. Oke, jadi ini perbedaan beberapa AMI ya, AMI yang ada yang menggunakan user data ya, AMI versus user data. Nah, maksudnya apa sih ini? Kan AMI itu bisa berisi konfigurasi dan pengaturan-pengaturan tertentu yang mungkin banyak yang kita bisa lakukan gitu ya. Setelah modifikasi AMI terus di apa disimpan gitu ya. Nah, juga ada eh, penggunaan user data. Kalau user data itu
tentunya tadi ya, eh, ini kalau kita lihat, kalau menggunakan user data berarti ketika startup mungkin eh, setiap kali dilakukan apa startup instance launch instan, maka dia akan lebih lama ya mestinya ya. Dia akan lebih lama karena secara otomatis eh, beban pekerjaannya jadi nambah gitu. Jadi kalau kalau di sini AMI versus user data, jadi yang paling kiri itu lebih full AMI. Jadi kita menyiapkan AMI-nya sampai lengkap gitu ya. Install ini itu semuanya di capture sudah selesai. Sedangkan yang satunya, yang sebelah kanan, Dynamic at Launch ini, apa kode-kode user data tadi akan dieksekusi di awal pertama kali dijalankan. Nah, eh, ini ada dua hal yang menjadi trade-off ya, simplicity dan flexibility. Kalau yang bootstrap atau ini ya, yang paling kiri ya, fully backed AMI ini, dia lebih simple ya, karena dia sudah siap. Cuma dia jadi nggak fleksibel. Kenapa? Karena semuanya sudah diatur, udah difikskan di AMI-nya. Sedangkan kalau yang paling kanan ya, Dynamic at Launch ini, eh, ini kan fully backed AMI, hybrid AMI. Hybrid itu maksudnya eh, di AMI-nya ada, di user datanya ada. Nah, kalau yang ini AMI-nya sangat kecil, ya konfigurasi AMI, tapi yang banyak di user data yang tadi eh, konfigurasi-konfigurasi macamnya ketika dijalankan tuh banyak gitu. Nah, itu adalah yang ini lebih fleksibel karena kita bisa mengganti mengganti apa user data itu sesuka kita gitu ya, sesuai kebutuhan. Oke, nah ini coba kita lakukan demonstrasi untuk mengkonfigurasi di situ instan dengan user data. Oke, nah kita sekarang akan masuk ke share reset dulu mungkin ya. Share reset, kita masuk ke biasa kita start ya. Oke, kita coba start lab. Ini kita tunggu untuk pembuatan labnya.
Jadi untuk sesi pada sebuah lab itu adalah 3 jam ya, 180 menit. Setelah itu oleh AWS akan di destroy atau di clean gitu. Agak lama ya. Yang masih integration. Yang ini yang kemarin saya tunjukkan tuh ya. Oh, ini masih integration juga. Nanti bisa digunakan untuk login. Oke, ini apakah sudah bisa dipakai atau belum ya? Oke, ini kalau udah ada muncul secret key dan access key-nya ya artinya sudah apa eh, terbuat gitu ya. Oke, pada demo ini saya akan menunjukkan penggunaan user code ya. Yang pertama memang eh, tentang jadi barusan kayaknya laptopnya melambat ya. Saya share screen lagi. Ini bisa dikurangi kualitasnya mungkin ya. Hmm. Oke, barangkali ini saya limit ya.
frame per second-nya. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah ini pertama yang akan kita lakukan adalah service di situ ya. Dan kita launch instance. Oke, misalkan kasih nama ini. Nah, tadi di panduannya ini kita gunakan Amazon Linux 2 AMI. Jadi ada AMI namanya. Ini kan kalau dilihat kan udah banyak banget nih. Nah, udah banyak banget. Yang kita pilih adalah eh, Amazon Linux 2. Aduh, belum apa lagi. Kalau ada yang punya tips kalau full share screen ini supaya nggak lemot gimana ya? CPU-nya tiba-tiba naik kalau full screen sharing seperti ini. Oke, yang kita pakai yang ini ya, Amazon Linux to AMI. Jadi nggak responsif. Langsung respon. Oke, nah kita udah memilih yang di situ instan AMI Linux nih. Oke, kita pilih T2 Micro. Ini udah T2 Micro ya. Nggak perlu ganti. Nah, ini user data yang mungkin perlu kita ya, tambahkan. Oke, biarin. Terus auto send IP ini biarin. Nah, ini user data kita paste di sini ya. Ada update, install, httpd, enable, start. Kita tuliskan sebuah string seperti ini di dalam directory atau file index.html. Nah, di sini kita bisa launch instant. Boleh kita create pair. Ini kalau ini dibutuhkan ya, key ini dibutuhkan. Nah, ini dia akan otomatis mendownload key atau PEM-nya, file PEM-nya. Dia akan terdownload, terus launch instant. Nah, ini adalah proses ya. Nah, tadi kan jadi dari AMI yang ada, kemudian dari AMI tersebut dia akan menjalankan user data yang saya paste tadi ya, yang ini isinya. Intinya
apa user datanya adalah mencari eh, menginstal versi terbaru, mengupdate gitu ya, kemudian menginstal eh, web server web server HTTPD. Oke, jika sudah, kita perlu melakukan penambahan beberapa. Ini udah ya, sukses. Ini instansnya adalah seperti ini. Oke, ini sudah terlihat kalau statusnya sedang running ya. Nah, selanjutnya kita akan mengedit sedikit ya, menambahkan rule rule security group ya, yaitu terkait dengan ini rencananya kan kita akan membuat sebuah halaman web ya, membuat sebuah isi yang di dalamnya ada eh, web server application yaitu HTTPD yang diinstal dan kemudian menampilkannya. Ini kita masuk ke sini dulu, kita masuk ke dalam apa instance. Nah, di sebelah kiri ini adalah pilihan-pilihannya ya. Pilihan-pilihan mengenai kita mau melakukan apa gitu. Nah, ini kebetulan kita akan security group ya. Jadi ada di bawah networking ini. Nah, di sini ada dua security group. Yang akan kita edit adalah yang Lance Wizard 1 ini. Oke. Ini inbound rule artinya hanya bisa di SSH aja. Service yang berjalan atau port yang bisa digunakan adalah port 22 untuk SSH. Kita ingin melakukan edit ya, menambahkan rule eh, tipe HTTP port ini source-nya anywhere seperti ini. Kita save rule-nya. Oke. Nah, setelah kita simpan ya terkait dengan security group atau apa tadi, kalau security group itu kan sama kayak ini ya, apa namanya? Firewall. Oke. Kemudian kita diminta untuk eh, bisa login ke SSH ya. Ini juga untuk memastikan bahwa SSH yang kita eh, punya ini bisa diakses gitu. Oke, kemudian kalau itu kita dari sini, nah ini kita pilih connect ya teman-teman ya. Kita pilih connect. Ini connect ini bisa beberapa macam ya. Kita bisa menggunakan IP ini. Nah, ini kita pilih yang SSH client. Eh, nah ini tinggal di copy aja ya. Tinggal di copy ini. Yang penting langsung ketemu file ini ya. File apa? PEM yang tadi sudah kita download. Ini kebetulan saya taruh di sini. Ini udah ada ya. Berarti file ini memang ada. Oke.
Nah, ini kita paste yang tadi ya, SSH min I, kan berarti SSH dengan sertifikat yang tadi kita download, dengan ini usernya isi itu user, isi itu dash user, dan hostnya ini ya, host DNS public ini. Ini kita coba, karena ini belum ada, maka biasanya ada prompt kalau apakah beneran mau connect ke sini. Nah, eh, aman. Oh, sorry. Ini. Jadi untuk key-nya harus diganti permission-nya. Oke, kita jalankan lagi perintah ini. Oke, nah ini kita sudah berada di dalam konsol si Amazon Linux ya. Amazon Linux tadi. eh ini ada di IP17231 bla 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 ini. Jadi gini, kita sekarang sudah berada di dalam EC2 instance. Nah, kita coba ngecek aja ya. Jadi kita tuh pengen ngecek, memastikan kalau tadi script yang kita definisikan itu sudah berjalan. Jadi kan di script tersebut di state bahwa dia akan men-start atau menjalankan service HTTPD itu ketika awal mula gitu ya. Ini harusnya tadi jalan ini ya. Kalau kita lihat di sini kok, oh aktif, sorry, running, udah running ya, bener. Jadi dia running, jadi sesuai ya, sesuai dengan eh, script tadi. Kemudian kita lihat ya, kita buka, kita view file index.html yang tadi juga sudah didefinisikan di awal. Nah, ini udah ada isinya ya. Hello world from your web server. Oke. Nah, setelah itu kita bisa ngetes ya, apakah websitenya itu sudah jalan atau belum dengan cara kita akses ini ya, public DNS-nya. Apakah dia sudah berjalan atau belum. Ini agak lama kayaknya. Nah, ini udah. Ini eh, sudah muncul ya tulisan Hello World from web server dari situ tadi. Ini kalau misalkan kita coba buktikan gitu ya. Saya coba mengedit eh, file tersebut. Ini file. Ini saya tambahkan eh, informasi bahwa yang membuat ini adalah saya gitu ya. Oke, sana.
Ternyata nggak bisa. Kita nggak punya akses untuk angkat di sini. Tapi demo kita hari ini sudah menunjukkan bahwa eh, kita sudah bisa melakukan pembuatan di situ ya. Oke, di sini kalau kita lihat ada berapa di situ yang sedang berjalan. Ini ada satu ya instance yang running. Ini result SP situ satu, kita bisa rename dan lain-lain. Informasi-informasi terkait di situ ini instannya lebih spesifik. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya, untuk demonya. Ini materinya masih agak banyak. Saya balik ke materinya. Ada pertanyaan dulu? Oke, ada pertanyaan. Misalkan ketika tidak bisa masuk ke situ, nah, ini isi itu mungkin ya, isi itu user itu, oh pakai putih ya berarti ya, Windows-nya. Hmm, SSH-nya berhasil nggak? Jadi kalau pakai putih, saya lupa ya. Kalau pakai putih itu file kan kita kan mesti download file .pem ya, .pem itu kan. Atau coba pakai PowerShell. Jadi nggak usah pakai putih. Kalau PowerShell itu kan apa komen-komennya mirip sama ini ya, mirip sama
terminal di Linux atau di Mac OS ya. Dicoba dulu ya di PowerShell, bukan pakai CMD ya, yang PowerShell. Nanti diinfokan lagi bisa apa enggak gitu. Oke, ini eh, menambahkan storage pada EC2 instance. Jadi eh, tadi ya sudah saya sebutkan kalau ada apa bedanya root volume dengan data volume. Ini seperti kalau kalian install punya sistem operasi Windows, kan mesti ada dua partisi ya, partisi yang drive C untuk diinstal Windows dan drive yang lain digunakan untuk data. Nah, sebenarnya kan kalau yang data kan seharusnya eh, kalau diinstal ulang Windows-nya juga dia-nya tetap ada ya. Nah, ini mirip seperti itu. Tapi si root volume ini ada dua jenis ya. Yang pertama adalah menggunakan instant store. Kalau instant store, eh, kalau instant store ini dia komponen dari isi-itu ya. Jadi dia bawaannya isi-itu sehingga dia temporary. Kalau isi-itu di stop atau di terminate, maka data data OS-nya akan hilang ya. Karena dia root volume. Sedangkan kalau kita memilih Amazon EBS ya, di sini yang bisa digunakan untuk root volume adalah yang SSD ya. Nah ini maka ketika di situ instansinya bermasalah atau di stop maka tetap ada. Terus adalah kalau yang data volume dia seperti itu ya. Data volume sama juga single instance kita bisa pakai instant store atau IPS juga. Atau kalau ini diakses oleh banyak instance dalam satu waktu, maka bisa kita gunakan EFS, Elastic File System untuk Linux. Kalau isi itu instance OS-nya adalah Windows, kita gunakan FSX for Windows File Server. Oke, ini adalah instance store ya. Instance store, dia non-persistent storage, artinya dia nggak disimpan secara permanen. Kayak pemeral ya. Pemeral 0 sampai 2 misalkan di sini. Data disimpan pada physical server yang sedang berjalan. Karakteristiknya temporary, bisa HDD atau SSD. Oke. Di data akan hilang kalau instansinya di stop atau di terminate. Ini adalah use case-nya data-data seperti. Nah, sedangkan EBS ya, EBS ini persisten ya, network attached, ya terhubung berdasarkan network. eh, Dia persisten block level, bukan objek storage ya, dia block level sama seperti hard disk biasa. Bisa terenkripsi atau enggak, HDD atau SSD. Ini tujuannya untuk standalone database atau data storage apapun itu bisa kita gunakan ini. Ini macam-macam dari apa EPS ya, ada general purpose sampai provision IOPS SSD. Ini yang paling iya. Nah, kalau yang optimize instan ya, EPS optimize ini eh, digunakan untuk proses-proses yang eh, bandwidth in, intensif ya. Karena di situ membutuhkan I/O yang besar. Ini kalau dibandingkan sama-sama isi itu instan, dia isi itu instan, tapi dia yang standar, yang ini IPS optimize dari volume yang berbeda, dia bisa berinteraksi dengan lebih baik.
Nah, tadi juga disebutkan kalau untuk share file system kita bisa menggunakan FS atau mungkin FSX ya kalau untuk Windows. Jadi kalau untuk EFS ini mirip dengan file sharing biasa ya. File sharing eh, dia bukan drive atau hard disk gitu ya, tapi eh, ada space yang bisa digunakan bersama-sama. Ini seperti ini. Nah, saya mounting ke sini. Kalau kita gunakan command line, kita bisa menggunakan mount apa ini ya, mau di mounting di mana getnya. Oke, kalau tadi untuk Linux FS, kalau untuk Windows, misalkan instance di situ instannya Windows ya kita pakai FSX ya namanya. FSX ini eh, NTFS, Samba gitu-gitu, SMP. Ini beberapa use case yang memang eh, biasa menggunakan eh, file sharing. Oke, nanti akan ada guided lab, saya coba dikerjakan. Nah, ini terkait dengan pricing ya. Nah, eh, ini cukup penting ya untuk pricing ini karena ini akan mempengaruhi banyak hal ya, terutama eh,
Nah, eh, jadi untuk yang on demand ini yang paling mahal ya harusnya ya. Atau diskonnya yang paling kecil karena eh, ini untuk eksperimen biasanya tanpa ada long term komitmen. Kita nggak diminta, oh ini untuk berapa bulan gitu ya, untuk berapa eh, tahun seperti itu. Di bisa jalan kapanpun dan bisa stop kapanpun. Itu yang on demand. Yang kedua reserve. Nah ini biasanya untuk 1 sampai 3 tahun ya, kamu udah tahu. Jadi use case-nya udah tahu ini untuk berapa berapa jangka waktu berapa lama gitu ya. Jangka waktu berapa lama itu diskonnya lebih banyak karena penggunaannya yang tetap gitu ya. Yang terakhir adalah saving plan. Ini mirip dengan reserve, tapi beberapa fleksibilitasnya seperti eh, per hour, per jam komitmennya sampai tingkat jam gitu. Spot instance ini eh, dia anu ya apa eh, sangat murah ya, tapi ada kemungkinan kita belum nggak dapat instan apa resource-nya kita nggak dapat gitu ya, karena ini ya murah tadi itu ya. Kita bisa menggunakan resource-resource yang tidak terpakai, terus kita request, maka dia akan kita bisa pakai. Jadi misalkan kita sedang menggunakan, terus tiba-tiba di tengah akan ada interrupt, maka 2 menit sebelumnya kita akan kasih tahu ya bahwa ini 2 menit, 2 menit lagi eh, processingnya akan kita hentikan gitu ya. Itu kira-kira seperti apa ya kalau misalkan kebayang apa enggak kita menggunakan tiba-tiba dikasih tahu kalau ini akan mati 2 menit lagi. Tapi dia sangat murah ya. Terus dedicated host dia ini physical server ya. Dia bukan virtualisasi. Ini yang mahal ya. Biasanya kaitannya dengan eh, peraturan-peraturan tertentu, misalkan serial number atau eh, yang kaitannya dengan eh, software-software yang tidak memperbolehkan menginstal di atas virtual machine. Ini bisa dicoba. Ini adalah perbedaan dedicated ya, instan. Eh, Best practice-nya itu adalah kita menggunakan kombinasi ya, kombinasi eh, jumlah instance yang bisa kita gunakan. Kalau yang spot tadi yang paling murah itu ya kita pakainya dalam waktu yang singkat aja. On demand dia bisa agak banyak atau reserve bisa sangat murah ya.
Semakin banyak, dia semakin murah. Ini adalah terkait dengan placement group ya, atau penempatan. Secara default, si EC2 instance ini akan ditempatkan pada strategi-strategi tertentu ya, misalkan cluster, partisi, atau spread. Di cluster ini eh, tentunya ini ada di dalam sebuah availability zone. Di strateginya adalah eh, kalau diletakkan dalam satu satu cluster seharusnya latensinya rendah. Kemudian ada partisi, walaupun dia berada di tempat yang sama, tapi secara logical dia nggak akan bercampur dengan operating system yang lain. Terus ada spread, persebaran ya. Strict place a small group of instance across distinct underlying hardware and OS. Ini adalah custom placement-nya, partisi-partisinya ya. Nah, nanti teman-teman terakhir akan ada challenge lab ya. Challenge lab-nya ini melanjutkan cerita yang kemarin. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Oke, mungkin itu ya teman-teman untuk pertemuan hari ini. Saya rasa yang belakang-belakang ini ya rangkuman dan lain-lain. Eh, Kalau placement ini saya rasa udah